Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Anda tidak sedang berada di pesawatnya Star Trek, tetapi Anda sedang berada di kanal Kong dengan pemikiran-pemikiran yang mencoba baru dan menemukan alternatif yang menginspirasi. Nah, itulah tujuan saya memberikan wacana-wacana yang saya harap menjadi referensi. Terlalu berat nih referensi. Ya paling tidak kita mencoba membentuk apa namanya ya, kemungkinan-kemungkinan baru keluar dari kemacetan-kemacetan. Oke. Jadi teman-teman, insya Allah saya setiap ada kesempatan, ini setiap malam ini, hanya kadang-kadang kehabisan ide atau ada pemikiran-pemikiran lain yang membuat saya tidak melakukan siaran. Malam hari ini saya ingin berbicara tentang, waduh, apa tadi judulnya? Judulnya apa tadi? Judulnya begini, ada hal-hal yang seolah-olah mustahil gitu ya. Katanya si siapa itu? Asmuni itu ya. Hal-hal yang mustahil, hal-hal yang mustahil dibelokkan. Hal-hal yang mustahil. Kadang-kadang hal-hal seperti itu terjadi bukan karena tidak mungkin, tetapi karena kita tidak berani atau tidak, ya itu tadi, tidak berani atau tidak ingin mencoba atau takut resiko atau bagaimana, pokoknya seperti itu ya. Nah, dengan bercerita kepada Anda tentang hal-hal ini, saya harapan saya hanya begini, mencoba memberikan suatu perspektif baru. Keren banget nih, perspektif baru, sehingga kita bisa menemukan hal yang sebelumnya tidak terjadi, ya, bisa terjadi. Nah, gitu. Saya akan berikan apa yang sudah saya alami, sehingga nanti Anda bisa mengambil hikmah kalau perlu ya, dan siapa tahu dari sana mendapatkan manfaat. Tapi sebaiknya saya tak mengundang ini teman saya ini yang mungkin bisa memberikan juga semacam ini ya, Samsul Hadi. Nah, ini dia. Siapa tahu beliau bisa menjadi berikan sumbangan gagasan ya di sini ya. Baik, mungkin Pak Pandu juga. Ya. Pandu. Kemudian satu lagi mungkin. Ini dari Surabaya. Nah, aduh, agak ini. Oke.
Oke. Nah, saya sudah sedang mengundang beberapa teman untuk teman ngobrol. Jadi begini teman-teman, saya mengalami satu hal yang mungkin bagi orang lain aneh atau bagaimana, tetapi ini nyata. Dan siapa tahu ya, dari sini kita bisa mengambil hikmah. Saya mengajar di sekolah terutama pagi, sorenya di perguruan tinggi swasta di 2 tempat ya. Saya melihat begini, beberapa teman itu sangat beruntung pernah mengalami kesempatan ya dikirim ke luar negeri dengan beasiswa seperti itu, dan saya membayangkan wah nanti kalau pulang ilmunya bisa diterapkan di Indonesia di sekolah pasti hebat sekali ya, karena untuk memperoleh kesempatan ke luar negeri studi dengan biaya itu tentu biaya negara tentu tidak main-main ya, dan semua orang menginginkan seperti itu ya. Tapi kesempatan itu kan tidak mudah, langka sekali untuk memperoleh kesempatan ke luar negeri. Jadi saya mimpi, waduh itu sungguh beruntung mereka yang dapat kesempatan luar negeri itu. Nah, jangankan ke luar negeri, ke dalam negeri saja misalnya kita dikirim ke Jakarta ya, itu untuk penataran di sana dengan biaya negara, itu kan sebuah kesempatan yang bagus, dan harapannya nanti pulang itu tidak hanya untuk semacam apa saja, tapi harus memberikan manfaat kembali bagi sekolah dan bagi siswa. Nah, itu yang saya pikirkan. Nah, pada tahun 76 saya dikirim ke Jakarta selama berapa ya, 1 minggu atau ada beberapa kali memang ya. Nah, di sana saya mendapat materi yang sebetulnya materi tambahan saja, karena materi utamanya bukan itu, yaitu dorongan berprestasi. Pertemuannya tidak panjang, hanya satu pertemuan. Kalau pakai bahasa perkuliahan mungkin ya 3 SKS lah gitu ya, 3 SKS atau 2 SKS mungkin ya, 3 mungkin karena ada praktek juga. Tapi pertemuan yang hanya sekali itu ternyata memberi kesan yang luar biasa ya bagi saya, karena ya entah karena mungkin sebelumnya saya belum pernah mendapat, atau memang materinya sangat menarik, yaitu tentang dorongan berprestasi atau achievement motivation ya. Dia mencontohkan sebuah teori dari David McClellan yang mengadakan penelitian di Cina ya, bahwa anak-anak di Cina sebelum tidur itu didongengi, yang dongeng itu membawa muatan-muatan untuk berprestasi tadi ya. Nah, setelah pulang tentu karena itu bukan materi pokok ya, yang pokok adalah materi lain yang sesuai dengan bidang studi saya, itu agak terabaikan, tersisihkan. Saya kurang begitu aware ya pada hal itu ya sudah. Nah, pada suatu kesempatan saya memperoleh peluang untuk menjadi pengelola perpustakaan di sebuah perguruan tinggi swasta sore hari, dan saya isi lowongan itu dengan senang karena ya namanya dapat kerjaan tambahan ya, otomatis akan menambah belanja dong. Itu saya isi. Nah, sambil melakukan tugas sehari-hari itu saya melihat para dosen yang sering juga memakai tempat perpustakaan saya untuk mengajar, karena lantai dua itu
untuk kuliah lantai 1, untuk kantor dan perpustakaan saya di lantai 1 ya. Jadi dosen-dosen yang tidak ingin naik ke atas biasanya menggunakan ruang baca itu untuk memberi kuliah karena mahasiswanya juga tidak banyak ya. Kemudian di situ saya melihat oh begitu ya cara dosen mengajar seperti itu ya. Oh begitu ya mahasiswa dan seterusnya. Nah, tiba-tiba saya teringat pada materi yang pernah saya terima di penataran dulu, yaitu achievement motivation. Oke. Lalu timbul ide kalau satu semester itu ada 14, saya 13 pertemuan dengan 2 SKS ataupun ya 1 SKS. Dan itu saya isi dengan achievement motivation versi saya. Artinya apa? Saya tentu tidak mungkin mau menerapkan semua yang dari penatar dulu ya, harus ada modifikasi sesuai kebutuhan, disesuaikan dengan kebutuhan setempat ya. Akhirnya saya mencoba membuat modifikasi dari materi itu, saya berkembangkan dengan memasukkan juga gagasan hobi ya. Artinya supaya lebih inilah, lebih apa ya, pas dengan kebutuhan dan kemampuan. Nah gitu. Akhirnya setelah jadi saya menghadap direktur, Pak, saya punya materi baru, bolehkah ini saya ajarkan untuk mahasiswa 1 semester? Sudah bisa bikin silabus ini. Oh ya sudah, silahkan. Akhirnya pada semester yang baru itu saya diizinkan mengajarkan itu dan memberi apa namanya materi itu kepada mahasiswa dan ya, alhamdulillah. Jadi saya secara finansial itu dapat tambahan insentif ya karena mengajar, tetapi secara keilmuan apa yang saya ajarkan tentu mengharuskan saya belajar juga kan. Nah ini sebuah keuntungan bagi saya. Nah ini pengalaman saya pertama, jadi saya mengajar tidak mengikut, tidak atas dasar kebutuhan yang diminta, tapi saya justru mengusulkan materi baru. Asik kan? Anda boleh coba. Tapi mungkin sekarang agak susah ya karena begitu regulasi macam-macam pokoknya. Tapi saya beruntung saya berada di situasi yang tepat yang masih memberi kemungkinan saya untuk seperti itu. Nah, selanjutnya dengan peluang pertama, karena ini kan semester ini saya usulkan untuk semester 1 materi itu supaya mahasiswa yang baru masuk itu tumbuh motivasinya dan mempunyai mindset ya, pola pikir yang fresh gitu ya, yang akhirnya bisa kita arahkan dengan baik. Nah, berdasar pengalaman yang pertama itu pikiran saya berkembang, eksperimen lagi. Eksperimen lagi. Nah, kebetulan akademi saya kan akademi bahasa ya, bahasa asing gitu. Saya melihat di sini tidak mengarah pada linguistik juga tidak, tetapi itu sebagai satu keilmuan ya. Tapi aplikatifnya kemana nanti? Bahasa sebagai pengantar bisa memasuki area macam-macam. Nah, dan saya melihat begini, ketika anak-anak mahasiswa mulai membuat skripsi, dia akan membutuhkan satu tema. Nah, disitulah dia timbul masalah. Kalau tidak ada pilihan, dia bisa milih tema sastra macam-macam yang di luar disiplin ilmunya ya. Nah, lalu saya teringat, saya punya satu buku yang sangat keren, tebal ya, hadiah dari teman saya waktu masih di Jakarta dulu, SF Foundation. Saya dapat buku itu, judulnya Advertising. Wow, ini babon ya. Saya kira sulit dicari ya. Bahkan ini siapa itu yang
ahli advertising di Indonesia itu apa ya namanya Pak siapa itu ya syukur kalau dia punya ya. Nah, saya melihat isi buku ini luar biasa, bagus sekali. Kalau diajarkan di kampus ini bisa semester berapa semester ini berapa SKS ya, apalagi kalau bidangnya itu memang bidang yang sesuai dengan itu. Nah, saya mencoba menyampaikan ini ke direktur, mahasiswa ini kan nantinya lulus dia harus mendapat lowongan kerja, dan lowongan kerja periklanan itu luar biasa Pak, apalagi kalau untuk bidang bahasa, bisa di radio, bisa di online, bisa di media, bisa di periklanan luar ruang dan sebagainya. Terus nampaknya beliau tertarik. Saya tambah lagi, lebih-lebih nanti dengan menyajikan ini dalam perkuliahan, mereka akan punya pilihan untuk tema Pak. Oh ya betul juga ya. Nah, bagaimana Pak kalau satu semester ya, terutama untuk semester yang mendekati penulisan skripsi Pak, semester 3 atau semester 3 lah, 1, 2, 3, 4 atau kalau 5 mungkin terlalu aneh ya. Kan ini akademi jadi hanya 6 semester gitu kan. Rupanya beliau tertarik. Oke, silakan Pak disusun silabusnya. Akhirnya pas semester ganjil atau genap ya, semester genap ya, saya diberi sama beliau Pak, silakan Pak ambil ini 2 SKS. Akhirnya selesailah perkuliahan pertama yang achievement motivation. Saya masih mengajar lagi dengan mata kuliah baru yaitu advertising. Saya kira itu materi baru yang baru diterapkan di perguruan tinggi di kota ini ya. Saya kurang tahu, cuman saya lihat begitu kira-kira. Saya sing nguping-nguping. Oh ya, bagus ya. Dan ternyata memang ada perubahan di dalam perilaku mahasiswa itu, karena mereka akhirnya memasuki wilayah-wilayah ya yang berkaitan dengan itu, dan mereka juga seperti yang saya juga pilihan untuk membuat skripsi itu makin luas ya. Ada yang nulis advertising and gender, pokoknya semuanya itu masuk, kebahasaannya masuk, advertisingnya masuk. Nah, akhirnya saya berhasil ya semester kedua. Nah, ini 2 pengalaman yang saya lakukan. Terus saya masih suka usil lagi. Satu ketika saya mendapat tantangan baru nih, karena saya sebagai pustakawan juga di sana kan, sebagai staf, itu kan menghadapi sebuah realitas di mana mahasiswa yang baru masuk itu belum mempunyai bekal bagaimana menggunakan perpustakaannya. Jadi mereka tidak tahu bagaimana kartu katalog, bagaimana mencari referensi, mengenali kode-kode yang dipakai, call numbers dan sebagainya. Nah, seharusnya memang ada materi training ya yang mengantar mahasiswa itu untuk mengenal perpustakaan lebih dekat, lebih dalam, sehingga di dalam proses pembelajaran di sana dia akan mahir menemukan referensi ya, bagaimana membuat kutipan, quotation, dan pokoknya macam-macam lah. Gitu. Nah, lagi-lagi saya tiba-tiba muncul seperti itu lagi. Oh iya, ini peluang nih. Jadi ya kalau orang dagang mungkin saya ini punya
naluri dagang seperti itu ya. Tapi ini di bidang keilmuan nalurinya seperti itu ya. Dan saya mencoba bertemu dengan kalau ini bukan direktur tapi rektor satu ya bagian kurikulum karena beliau orangnya humble ya, enak ya, diajak ngobrol enak. Saya temui beliau waktu santai-santai begitu. Begini Pak, mahasiswa kita itu butuh bekal ilmu seperti ini Pak. Dan itu nggak usah terlalu banyak, nggak apa-apa. 1 semester 1 SKS juga nggak apa-apa Pak. Nah, karena kita siapkan mereka pertama untuk menghadapi perkuliahan, mencari referensi, dan kedua nanti penulisan mereka akan membuat mekanik tertentu di dalam penulisan itu kan, dengan punya bekal, punya ini kan mereka memudahkan pembimbing juga karena sudah tahu. Oh ya, terus gimana? Perlu Pak ada kuliah membaca. Jadi saya pakai istilah yang umum. Sebenarnya kalau sekarang sudah ada sih library uses education seperti itu. Tapi waktu itu belum akrab di telinga, saya pakai istilah yang umum saja, reading. Nah, gitu aja sudah. Reading. Yang penting materinya. Oh gitu ya? Iya, iya. Terus gimana? Nah, saya jelaskan bagaimana program ini nanti. Saya sebagai kepala perpus ya, saya akan mengelolanya Pak dengan mengorganisasi dosen-dosen dari fakultas-fakultas itu untuk nanti. Nah, supaya mahasiswa akrab ya, nanti perkuliahan dilakukan di perpus 1 minggu sekali, nanti digilir. Oh gitu, boleh. Nah, akhirnya saya dapat tugas juga untuk memberikan mengkoordinasikan kegiatan itu lewat dengan berpusat di perpustakaan dan mengorganisasi dosen-dosen dari tiap-tiap fakultas. Wih, kalau saya dulu saya kok, tapi tidak apa-apa ya. Ini resiko, memang konsekuensi dari sebuah ide. Kalau kita mempunyai ide, kita implementasikan kan mesti ada timbul konsekuensi yang harus kita siap menangani kan ya. Nah, saya siap. Oke. Ya, begitulah teman-teman. Akhirnya itu terjadi dan ya, tetapi sudah menjadi sudah menjadi hal-hal yang umum bahwa tidak ada yang abadi. Kadang-kadang pergantian sistem dan sebagainya bisa mengubah keadaan yang baru seperti pandemi kemarin. Selesai satu ya, seperti itulah yang terjadi. Jadi tetapi sebuah inovasi, sebuah upaya ya yang inovatif tetap harus berjalan. Tanpa itu ya kita mandek kan gitu ya. Jadi pesan dari obrolan ini adalah pertama yaitu bahwa kita perlu mencoba hal praktek-praktek yang inovatif ya, walaupun dalam diri kita merasa hal seperti yang dikatakan Asmuni, hal-hal yang mustahil tadi tidak mungkin, tetapi kita tidak boleh mengatakan ini tidak mungkin sebelum kita terbukti gagal. Dan gagal itu pun bukan akhir, karena masih kita bisa mencoba lagi untuk menemukan keberhasilan. Ketika kita berani mencoba menemukan cara lain yang lebih bagus. Terima kasih. Sampai di sini saya berbagi untuk Anda. Moga-moga memberi inspirasi dan kalau ini tidak umum, kita bisa mencobanya. Saya menemukan di mana? Ketapang itu sebuah puskesmas kecil di pelabuhan. Ada tulisan yang sangat cerdas ya. Tulisannya begini, ini bisa dipakai kalian. Kebiasaan belum tentu benar.
apa yang biasa itu belum tentu benar. Yang perlu, tetapi kebenaran itulah yang harus dibiasakan. Jadi membalik kata antara biasa dan benar itu saja ternyata implikasinya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.